Ah, wis. Halo. Nah, sekarang saya mau cerita-cerita soal apa ini? Outdax Ngalam 400 kilo. Ya, kebetulan untuk yang Outdax di Malang atau sebutannya Ngalam karena orang Malang tuh senengannya balik-balik kata-kata. Itu saya ikut yang 400 kilo. Keputusannya baru dibuat kira-kira ya, sekitar seminggu sebelum berangkat karena teman-teman saya kebanyakan ikut yang 200 km karena mereka tahu 200 km ini adalah rute yang cukup bersahabat. Jadi rute Ngalam 400 kilo itu startnya di Perumahan Araya di hotel ya, guest house atau hotel Senandung itu di belakang. Jadi kalau di Araya yang ada rumah sakitnya, ada Burger King-nya itu di belakangnya. Dari situ kira-kira 6 kilo masih. Jadi bayangkan dari depan sampai belakang Senandung itu 6 kilo. Dari daerah padat, perumahan sampai sepi, golf masih sepi sampai tidak ada apa-apa. Sampai di ujung itu Senandung itu. Jadi itu sudah perbatasan, mungkin batas area paling jauhnya untuk saat ini ya Senandung itu. Di situ ada minimarket, ada penginapannya, terus ada parkirannya yang dibuat but-butnya. Startnya di sana mulai jam 5:30 pada hari Sabtu. Jadi rata-rata startnya 5:30, tapi karena baris panjang, yang 400 biasa, seperti biasa yang jaraknya jauh diutamakan berangkat dulu, jadi antriannya ke belakang gini, yang 400 berangkat dulu, ini kita yang 400 dikasih tempat di depan. Jadi yang tambah belakang startnya pasti lebih siang dari jam 5:30. Om Dodi, silakan Om, langsung. Only fan Om, bukan? Hah? Oh bukan. Oh bukan. Bukan. Itu nanti di kamar aja. Ya, silakan Om Dina. Om itu udah, silakan. Udah. Air mana air ya? Air di belakang ini, Om. Oh iya. Om, anak-anak. Oh. Masih. Sudah kita kasihkan enggak? Tapi keramas kan? Gak perlu ya? Isi pangan sih. Lu masuk motor, Pak Sani. Duluan saya. Oh masih ngerapin barang. Iya. Mana Chandra? Oke. Ya, sih. Soalnya masih Garminnya nggak connect. Jangan putar balik, Bre. Hah? Jangan putar balik. Sukses. Iya. Sarapan dulu. Terus tadi sama nanti di jalan aja nih. Masih. Jan, halo Agun. Pesertanya yang teman-teman saya itu ya pasti yang dari Surabaya itu ada Om Tatang, Kak Nira, Titra, Jambrong, Faisal, apa lagi ya? Tias. Nah itu Sidoarjo tapi. Tias yang, tapi enggak buat drama kemarin Tiasnya. Jadi kurang seru kelihatannya. Mestinya kalau Tias ini ikut yang 400, seru. Banyak dramanya. Lalu yang jadi perkara itu adalah di situ ada Calvino. Nah, Michael Calvino yang buat rute Semarang itu ada, ikut 400 juga. Si Ferry Mamen Akamsa itu anak kampung sana itu juga ikut 400.
sudah dipesan-pesan nih dia harus nulis pesan-pesan untuk keluarga karena dia tidak pernah ikut rute sejauh itu. Jadi kita start 400. Saya ya bersama mereka ya start 400. Seperti biasa, entah kenapa cyclocom saya itu bermasalah. Ternyata petanya itu yang 400 itu tidak masuk sekali lagi dan terjadi lagi itu terjadi. Jadi cyclocomnya itu tidak ada petanya, adanya di jam. Karena mungkin lihat jam gini pasti lama-lama gelundung kan. Jadi dari start itu saya sudah berhenti. Waktu itu ditemani Om Chandra sebentar. Ketika jadi sudah berhenti nyeting si cyclo ini masih nggak tahu cara nyeting cyclonya karena biasanya kan tinggal peta itu tinggal dimasukkan langsung pindah lah. Koneksi antara cyclo dan HP-nya ini ada keeroran, jadi akhirnya petanya nggak masuk di cyclonya, masuknya di jam. Akhirnya saya nyepeda karena nggak punya peta seperti biasa nunggu teman yang lain. Jadi nggak bisa nyolong start, nggak bisa ngambil nggak bisa speed lega gitu ya. Maksudnya nggak bisa seenaknya karena kalau sudah kelihatan jalan kosong itu pasti ngerem. Karena nunggu disalip supaya ngikuti yang bawa peta. Loh, kemarin-kemarin nggak pernah pakai Jadi handphone baru di jalan tuh handphone. saya Kamu sampai nggak bawa terus untuk cyclo ini supaya bisa connect. Karena saya tahu 400 kilo ini pesertanya sedikit nantinya. Jadi dari awal tuh saya sudah tahu nantinya pasti mau pelan-pelan sampai KM peta itu sangat dibutuhkan. Jadi tidak mungkin peta itu asal ikut orang gitu. Karena semakin lama pesertanya kan semakin sedikit. Untuk catatan peserta 400 dan 200 kilo. Ada lagi yang 111 kilo. Tapi saya tidak tahu pisahnya yang 111 di mana ya. Tapi untuk 400 dan 200 itu kira-kira pisah rutenya di KM 120 kira-kira. Jadi di awal itu masih banyak peserta yang lewat, jadi masih bisa diikuti gitu. Karena rata-rata sama. Nah, akhirnya saya ketemu grup Boja itu, grupnya Mamen tuh. Boja itu kalau bahasa sana itu kan bo itu enggak, ja itu guna. Jadi nggak guna gitu, nggak berguna, bocah itu nggak guna gitu intinya. Jadi Mamen tuh kalau ngomong grupnya tuh grup bocah, jadi grup nggak guna gitu. Nggak tahu kenapa kok dia jadi motonya dia tuh tetap bocah, jangan semangat. Gitu. Nah jadi akhirnya saya ketemu si grupnya Mamen ini di jalan. Akhirnya ngikut dia karena apa ya? Karena nggak punya peta itu tadi. Ini belum nanjak kok nggak bisa ngomong. Kalau nanjak kan nggak bisa ngomong ini. Garminku, setting Garminku nggak connect petai. Kono disiar, awas nggak kontak susul. Ya. Berperginya gimana? Medium. Ya. Monggo. Ya. Om Ri. As. Yo. Yo. Halo lagi. Setelah di jalan sampai di CP1 nggak salah. CP1 itu sekitar 50 kilo. Ya seperti biasa, CP1-nya kali ini enggak seperti yang Semarang yang CP1 jam 11, enggak. Ini CP1-nya normal jam 8.30 kalau nggak salah. Terus di iklan itu maksudnya diajak, dikasih iming-iming gitu sama si Mamen yang anak kampung sana, anak kampung Malang kan dia.
itu dikasih iming-iming kalau nanti kita makan sebelum CP2. CP2-nya tuh 100 km. Nah, untungnya sebelum ke CP1 di KM 30 sekian di Poncokusumo, itu saya berhenti lihat tutorial di YouTube untuk ngeriset semuanya, akhirnya petanya connect. Jadi petanya connect itu di KM 30-an. KM 30-an itu sudah sendirian, akhirnya jalan lagi ketemu grup Mamen Boje ini, grup Boje Mamen ini di CP, jadi 20 km setelah saya benerin peta itu. Kita memasuki KM 3940, memasuki desa wisata Poncokusumo. Desanya wisata, jalanin aja. Botol kecil aja. Loh, Rek, aku tak metu sih, Rek. Iya. Amit. Sampai 110 kilo. Nggak tahu apa? Katanya mau makan, enggak mau makan. Enggak tahu ini udah Dua jauh. arek CP1 ya? Baru lanjut atau makan. Makan lah. Gimana tapi? Kamu gak sekat lah? Wes, wes, Ya, sekat. wes, wes, ya. Wes. Tadi berarti telat paling di. Enggak. Tak setting ulang. Di jalan lalu. Awas, awas. Ini nggak ada di situ ada. Buat dere ban petang puluh rek. Kalau gede kan banmu kan. Petang puluh. Iya. Makanya om pas jalan nih, kronya-kronya om Rek diet loh. Apa itu lubang? Om Rek jelas. Apa lubang? Acar. Apa itu? Jadi kutir om Rek. Peruntukannya. Let's go. Oh, minta ini apa? Oh, ini saya mau beli ceritanya. Mau makan di? Enggak makan. Makan mari gini. Mari gini. Konjo. Mangan nang di. Lah, iki golek koncoy mau. Ndi? Beli titik. Sudah upgrade tuh. Apa? 400. Aturan 100 dhuwur wis. Sudah upgrade 400 kilo pun 200. Oh, kok apa kowe? Embo. Turen Gak sampai 100 kok. Nggak, sebelum 100 pokoknya. Makan. Sebelum 100. Setelah CP1 maju itu jalannya naik. Di jalan tuh Mamen ngajak makan. Nanti kita makan. Makannya nih enggak sampai CP2. Kita makannya KM 90-an aja. Loh, kalau makan KM 90-an, KM 99 ya, KM 90-an toh ya. Gitu loh. Karena CP2-nya itu 100 sebelum CP2. 99 kan sebelum CP2. Gitu loh. Kok jauh banget, ini masih KM berapa? 50-an. Jauh banget makannya. Nunggu 40 sekian kilo baru makan, saya bilang. Padahal sudah setengah 9 ke atas kan itu, jadi sudah mulai kerasa laparnya. Terus sudah bareng aja seperti biasa iklan. Bareng terus nanjak kan. Begitu nanjak karena mereka sudah biasa sama rutenya, ya mereka nyantai aja.
lebih cepat dari saya ninggal gitu intinya. Saya pikir wah ini kalau saya ngebus di sini, saya masih ada 350 kilo. Jadi saya nggak berani ngebus di awal. Jadi saya biasa aja. Akhirnya saya pisah dari grup si Om Mamen ini, pisah sendirian. Ini dapat supply dari Om Boceh. Nah, gimana? Yang video itu enggak suka makan, sukanya ngoroy orang, kebahagiaannya lain dia. Kaki lu mek ngene tok. Sudah lebih dari 3 detik. Dah. Kan tadi ngajak makan, ingat ya? Pendengar kan ingat ketika saya dijak makan tadi ceritanya. Jadi setiap warung, setiap ada tempat berhenti itu saya nginceng gini. Mana Mamen dan teman-temannya nih, kan ketara tuh jersinya Mamen dan sepedanya kan ketara. Sepeda pinjemnya itu kan ketara gitu ya. Jadi saya lihat gini kok tidak ada gitu. Terus sudah saya jalan terus sampai KM 80 lebih itu sudah di daerah mana ya? Pagak mungkin ya. Sudah habis-habisannya Pagak itu. Itu saya ketemu Om Gun, anak apa PRC ya, PCR apa PRC itu. Pokoknya grupnya Malang, GCR, ya GCR. Jadi apa komunitasnya Malang, ya GCR apa GRC, ya pokoknya itu komunitasnya Malang. Sama si Om Gun ini ditanyai, Om Rin enggak makan? Loh, saya nunggu Mamen, saya bilang gitu. Saya ini lihat Mamen ini makan di mana, biar saya ngikuti. Duh, Om Mamen kan makan di Turan, Om. Ini ketika ditanya itu sudah KM 80 sekian. Turan itu KM 70, jadi Mamen itu makan 15 km di belakang saya, jadi sudah makan duluan. Loh, saya bilang, enggak. Mamen ini di depan, enggak, di Turen. Sudah, pokoknya intinya saya ngeyel kalau saya itu masih beranggapan Mamen itu baik, mau ngajak saya makan, saya kira di depan. Terus, sampai omnya ini sampai ngomong, Om Re, depan tuh ada depot enak, ada 2. Om Re tinggal pilih yang mana yang enak. Saya lihat jam, kalau jam ini masih, datanya masih benar. KM-nya itu sudah KM 98. Jadi kurang 1,5 kilo itu sudah CP 2. Nah, saya pikir mau makan KM berapa lagi ya? Sudah habis kan warungnya. Ya sudah saya makan aja. Saya makan, terus habis itu
si Om itu masih ngotot lagi, maksudnya masih jelaskan lagi. Mamen tuh di sana Om saya lihat. Loh enggak, saya bilang dia tuh janjian makan dia tuh di depan saya. Oh, tapi kok saya dilihat di situ ya katanya. Ya sudah, pokoknya intinya saya makan di depot Sari Rasa itu. Ya, makan di Sari Rasa itu, saya ngecasi kamera, ngecasi HP semua sambil makan. Selesai mau makan, grup teman-teman saya dari Surabaya lewat. Sudah mau siap-siap, ternyata si Mamen tuh lewat. Oh, ternyata benar katanya Om ini. Akhirnya saya melanjutkan. Ketemulah si Mamen CP2. Saya bilang, katamu kamu ngajak saya makan. Kok enggak? Kamu bilang, duh, tadi kita makan soto di Turen. Loh, kok enggak kelihatan? Iya, karena sotonya 500 meter masuk ke kiri, keluar dari rute. Nah, ini susahnya ya ketika kita bareng sama orang yang kenal sama rute. Bagi mereka masuk 500 meter itu godir, maksudnya nggak ada artinya. Tapi bagi kita yang nggak tahu rute, mau masuk 10 meter, mau masuk 20 meter, kalau jalan itu nggak kita lalui, ya kan tetap nggak kelihatan. No? Jadi tuh tak kira kamu tahu katanya gitu. Enteng ngomongnya. Ya untung saya makan sendiri di KM 98. Kalau enggak ya sampai KM 200 ya baru makan ikut dia sudah makan 3 kali, saya baru makan sekali mungkin. Lima. Kelompok Mamen katanya makan di KM nggak sampai 100. 99 mungkin ya. Ini masih 22 kilo lagi sampai 100. Sudah makan apa? Iki nang kene jaremu 90. Lah aku masuk tuh. Jadi Pindah nang. mosok ero, aku wis diomongi arek iki. Soalnya dia nyelempang. Aku udah kene jangkrik Mamen temen kon 90 durung mangan. Aku mangan iki 98 lho. Sari rasa kene. Loh Om, Mamen tuh di Turen Om, makan dulu. Enggak di depan. Bisa enggak sih kamu? Anak ada GCR. Oh, sini anak Om. Ini depotnya ada 2 anak. Ya makan sini aja. Makan mana? Ternyata. Sari rasa. Walah. Sampai ke Mamen. Tutus kayu ya. Gitu. Harusnya iki lho sing enggak enak, harusnya. Sampai tak kira kan usah dong. Apa wong sing lewat golongane krewak iki maneh? Alright. Lah iya, anu gak ono, Tia sampe iki durung lewat aku nonton. Kowe makan di mana? Ini tadi kamu lewat. Mas, ketemu lagi kita Mas. Iya, kan enggak belum makan ya? Udah lah. Oh iya, nang ndi? Makan rawon aku. Oh, Makan rawon, udah makan roti. untung aku diomongi arek iku. Pikir gini, Mamen iki nang dimangan KM 90 iki. Makan baca wis. Bareng obrek ya. KM 90 lho manganan. Wis 98. Enggak, tadi sih soalnya ternyata sotonya nyelempang. Jadi menggok kiri. Oh. Jadi over apa keluar rute sedikit.
Nah, karo. Baik, baik, baik. Mamen tuh makan itu. Lanjut lah. Ngobe-ngobe Pokari sih. Nggak usah. Nggak setat ah. Nah, aku mangan nggak suan-suan nih. Kak situ balas dendam aku. Nanti tak kejar. Hah? Lah iso. Wes. Ya. Yo. Intinya dari awal aja saya ini sudah di prank sama si Om Amen ini gitu. Udah, itu berarti kan sudah KM 100. Terus dari situ ini habis-habisannya Paga, terus kita ke arah Lahore. Lahore itu bendungan Karangkates tuh ya, daerah Karangkates Lahore situ naik. Nah, di sini ini agak ada beda rutenya. Di mana yang 400 itu langsung ke kanan, kalau yang si 200 itu katanya ke kiri dulu. Intinya kita itu nanti ketika setelah masuk bendungan itu, yang jalan lurus kanan kiri, satunya jurang, satunya bendungan itu nanti kita akan papasan gini. Yang 200 kilo kembali arah balik ke Malang, yang 400 masih muter-muter ke tempat lainnya. Jadi saya nunggu, nggak mungkin dari papasan gini, saya ke kiri, mereka pulang. Wah enak ya, andaikan itu 200. Cerita saya tinggal 80 kilo, ini masih 120-an kilo. Terus akhirnya sejak KM kesekian itu, 100 sekian itu hujan, sampai sampai KM berapa ya? Sampai 200 lebih, jadi 100 kiloan lebih itu hujan. Jadi dari Blitar, Tulungagung, Kediri, itu hujan terus. Ya ada yang terus, ada yang enggak, ada yang terus, yang enggak. Malah beberapa wilayah itu dapat banjir yang cukup tinggi 40 sentian. Kalau dikonversi ke anggota tubuh itu ke selutut orang dewasa. Nah, orang Indonesia ini kan senang membandingkan tinggi air itu sama anggota tubuh kan gitu. Walaupun kalau diukur itu 40 cm, 50 cm. Ini KM 104. Nggak tahu ini tapi jalan mana. Daerahnya Paga. Ini wah nasib depan piye iki. Apa tahun tuh? Wah, masalah jalan ini. Apa lagi ini? Iya. Oh, apa nasib ini lagi? Gunakan transmisi 1 manual gigi rendah. Wah nyuk, iku motor lho diomongi ngono. Nah ini awak dhewe. Wah
Ini mas tempat rekreasi. ECC dapat sini. Apa aja dapat sini. Wah, guys. Gas terus. Terus. Daerah berbahaya. Duduk di handrail sepanjang tubuh. Bendungan. Ya. Makan belum? Sudah tadi. Loh, sudah tadi makan tadi. Dawet, dawet. Minum, Di minum. sini kasihnya dawet. Iya, dawet tapi kok pedih santan. Nanti ya nyari kulkas. Ayo. Ya. Oh. Yang lain toh, yang muncul toh, berarti banyak. Banyak akhirnya ditunjukkan ini. Benar. Hari ini banyak yakin dan Nah, dari situ itu jadi kita dari mana Bendungan itu Blitar ya, berarti Blitar berarti ke Tulungagung ke Kediri ke Jombang, terus ke Kandangan sampai di KM sekian itu saya masih kebantu rombongannya Om Bondi. Itu jadi banter saya karena rombongannya tuh pace-nya bagus alias banter. Pertama enak, ngeden capek akhirnya. Sampailah di CP berapa? 5. Jadi CP 4 tuh 100. Oh, CP 4 itu apa namanya? Pokoknya yang saya makan lama itu CP 4. 166. Jadi 165 itu saya makan ada tempat itu ayam geprek tapi saya nggak makan sambelnya, nasinya sepuasnya. Itu ada fotonya komplit ya, itu saya makan di sana agak lama ngecas juga. Dari makan situ maju 1 kilo CP-nya di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri terus lanjut yang ke sama di tengah jalan ketemu Om Bondi itu, akhirnya nuntut ke CP 5 yang 215 kalau enggak salah. 215.
Habis itu ada lagi CP 6, 26 sekian, terus CP udah lupa, pokoknya 215, 266, 323, 377. Berarti itu CP 4 mungkin. Nah, akhirnya sama Om Bondi itu ke CP itu, dia ngajak lagi, saya angkat tangan. Daripada saya tidak punya sisa tenaga untuk melanjutkan, akhirnya ya saya sepedaan sendiri aja. Sepedaan sendiri itu berarti masih belum masuk Kediri. Akhirnya saya masuk Kediri. Kedirinya itu masuk Kediri kota dulu, baru keluar ke Gumul. Nah, ternyata di Kediri itu ya kalian harus mampir di angkringannya lah, gitu. Angkringannya itu seger minumnya maksudnya dan bisa menyegarkan badan, gitu. Intinya gitu. Jadi dari Tulungagung tuh masuk Kediri kota dulu, tapi nggak ke Jalan Doho ya. Jadi nggak lewat Jalan Dohonya, pinggirnya. Kita masuk melewati kali yang ke arah Posarang itu, muter di belakang Taman Sekartani, ya Sukartani pokoknya taman itu, masuk lagi lewat jembatan lagi, masuk ke kotanya lagi, terus keluar ke arah Kabupaten Kedirinya yang ke Simpang 5 Gumul itu. Dari Simpang 5 Gumul, belokan kedua, kiri ke arah Jombang Kandangan. Sampai di Kandangan. Nah, Kandangannya ini bukan jalan yang biasa saya lewat. Jalannya itu agak minggir, jalannya itu naik turun. Nah, ini mulai jam 11, jam 10 malam, jam 11 malam tuh sudah mulai gini gitu. Warung-warung sudah mulai siap-siap tutup. Terakhir itu saya sempat makan jam 11 malam. 10 atau 11 malam, terus habis itu saya melanjutkan lagi, terus lanjut ke Kandangan. Di Kandangan tuh saya sampai kira-kira ya, itu jam 12.30. Lewat dari jam 12.30. Masuk tanjakannya itu jam 1-an. Yang namanya Pujon biasanya buat long ride, endurance climb itu latihannya enak. Ini sudah rasanya di Pujon itu sudah bung. Karena di situ tidak banyak warung buka, bukan tidak banyak, sudah tutup semua. Ya siapa mau makan jam 1 malam ya di Pujon lagi, di Kandangan arah Pujon. Itu kan hutan itu. Hutan arah kalau dari Kandangan arah Selorejo dulu. Jadi tanjakannya kan kebagi dua. Dari Kandangan itu ke Talang Air itu ada yang talang airnya di situ. Itu naik terus kalau yang bagian kedua itu naik turun, masih ada turunnya, ada naiknya. Naik turun. Jadi masih ada nafasnya. Tapi yang bagian pertama, jadi total tanjakan Kandangan Pujon ini 40 kilo. Yang bagian pertama itu, itu saya nggak tahu sudah. Pokoknya saya mungkin didahului ada 10 orang di situ. Itu sudah nggak berdaya di situ. Jadi tanjakannya parah sedikit, itu sudah nyurung. Yang terus saya nge-live kan di IG. Yang bikin sedih itu, salah satu peserta live-nya, itu Rudi Cepu. Itu kira-kira jam 1-an. Rudi Cepu itu nongol di komen itu. Kamu sampai mana gitu. Terus saya tanya, kamu ini sudah finish? Dan jawabannya itu menyedihkan. Dia sudah finish. Gitu. Jadi Rudi Cepu pas saya masih mau masih baru nanjak ke Selorejo, Cepu itu sudah finish. Nah ini teman ini tidak baik mungkin ada Rudi Cepu di event seperti ini, membuat teman-teman yang lain ini terlihat pelan banget gitu ya. Bayangkan ini masih nanjak di Kandangan, dia sudah finish. Terus dia itu sambil ngomel,
tanjakan 2% yang mbok tuntun. Ya, masalahnya ini tenaganya sudah tidak ada. Ini tapi ya bukan 2% lah. Mungkin tanjakan itu ya enggak 2% juga. Mungkin 2,3, 2,5 lah ya. Pokoknya enggak 2% persis gitu. Jadi terus akhirnya saya matikan live-nya karena signalnya berebet, terus jalan lagi. Saya sampai talang air tuh jam 3 pagi. Akhirnya melewati yang kedua. Dan perlu diingat, Pujon kalau malam, kalau dini hari, tidak kelihatan apa-apa, gelap, pokoknya gelap gitu. Jadi lampu peserta nun jauh di sana kelap-kelip merah, lampu depannya kelihatan tuh itu apa ya? Membangkitkan sedikit harapan kalau kamu tidak sendirian di tengah kegelapan itu. Jadi akhirnya saya sampai di patung sapi itu sudah fajar sudah menyingsing. Jadi sudah jam 5 lebih, hampir jam 6. AM 305 dan kita lagi menuju CP 6 6323 ini gimana nggak tahu gelap kondisi badan tak karuan. Tangan kiri nggak tahu kena apa, ulat bulu atau apa, kantel merah. Ya kan. Lapar yang tiada akhir. Tanjakan depan mata. Teman-teman tadi yang ikut sekarang cari makan. Kurang 7 kilo ya masuk tandangan, tinggal nyari Indomaretnya. Maksudnya 7 kilo itu CP-nya ya, bukan finishnya. Oh ya, finish. Dua, hati dua. Bawa makan ini. Tambah kasih. Saya bakar dulu. Terus matang toh? Sudah, nggak apa-apa. Amit. Ini dokter yang tak rekam yang masih tahu apa baby fever, cara pemakan baby fever yang baik dan benar.
monggo. Ya Om, monggo Om. Hah? Ya. Kayak ini ping telu. Kayak ini ping telu toh bintang Jawa. 3 hari 3 malam nggak tidur. Ya 3 hari 3 malam nggak tidur. Sin terakhirnya langsung ICU. Oh, cari umrah nanti. Tambah. Nanjak Pujon 8 kilo dari kandangan. Gear sudah habis. Ini kalau di rute ini KM pastinya ini baru 325-an. Jadi nggak tahu itu apa CP6 itu kok agak error. Apakah dari kamera itu bisa kelihatan gelapnya ini? Ini pakai lampu Magic Shine RN 3000 mood terang kedua. Kilometer 340. Cuma saya nggak tahu talang airnya gimana. Yang pasti ada sorot. Jam 6 AM 360. Depan ini sudah mau berapa? 8 T. Situ sama kebun sapi. Oh. Saya kira. Jadi itu tinggal satu CP 277. CP terakhir 277. 377. Saya kira itu saya bisa finish jam 6, masuk jam 6-an. Jadi tidak sampai jam 7. Ternyata dari Pujon itu saya antar turun karena masih sepi pagi kan, jam 6-an turun, cepat turunnya. Begitu sebelum masuk kota, detik kiri, belok arah Karangplosok. Hilang sudah asa untuk finish jam 6-an. Karena di situ begini, terus kanannya benar, nyambung ke Karanglonya benar. Cita-citanya kita semua peserta itu kan lurus ke jalur provinsi yang ada Jatim Parknya 3 tuh, yang jojok turun, belok kiri,
Kirinya kan biasa, terus nyambung Karanglo, turun lagi kan enak. Tapi ini enggak, ini dilewatkan ke Karangploso. Kenapa kok Soro Karangploso? Ya tahu sendiri, Karangploso itu kan arah Slekta. Itu kalau ke apa ya, lewat arah Slekta itu ke kanan itu kan walaupun sama-sama turun, tapi dia di tengah-tengah itu masih naik curam gini turun, naik curam gini turun. Jadi kurang 20 kilo aja itu masih ada tanjakannya. Sampai di depan Araya itu jam 6.50-an. Musnah sudah harapan untuk bisa jam 6-an. Jadi saya finish jam 7 lebih sedikit karena Araya ke belakang tadi itu jam berapa 6 kilo tadi itu, dan juga rame, ada apa event lari, jadi nggak bisa ngawur juga. Akhirnya jam 7 lebih itu sampai finishnya. Di finish sudah banyak peserta lain yang sudah finish. Ketemu Om Rudi Cepu belum pulang, sudah mandi, sudah tidur, sudah ganti. Tapi yang perlu saya tambahkan adalah ketika di Pujon itu, di gelap-gelap itu, saya lihat saya lagi nyurung ini karena tanjakannya lumayan deder, saya sudah malas ngoyo di tanjakan karena sudah capek, sudah ngantuk. Itu sekitar jam 3, jam 4 pagi. Ada suara-suara, "Hore! Omre tak salib!" gitu. Itu suara Mamen itu. Ya, jadi, ketawa-ketawa kayak orang gendeng dia di tengah malam itu, di tengah pagi buta itu. Untung saya dorongnya itu di sebelah kiri gini sepeda ya, seperti biasa kan kiri gini. Coba di kanan tuh mungkin kakinya refleks nyaduk gitu ya. Di finish ada Om Mamen. Ternyata apa? Demi ngejar saya, teman-temannya itu ditinggal semua. Terus saya tanya, "Temenmu mana?" "Oh, enggak tahu," dia bilang. "Saya cuma 2 orang kok." Loh, yang lain enggak tahu lanjut apa enggak. Jadi ketika nunggu, jadi saya sama dia ini ngobrol, "Oh, ini datang kok. Temanku ini ternyata finish." Jadi temennya itu ditinggal demi ngejar saya. Jadi mungkin menyalip saya itu adalah sebuah kebahagiaan sendiri untuk Om satu itu. Jadi terus temennya yang belakang lagi ada lagi, "Oh, itu juga ternyata finish ya," gitu loh. Jadi dia itu enggak tahu temennya di mana. Padahal waktu awal tuh aku tuh lama di jalan yang rusak itu karena nemeni temanku bannya bocor. Kelihatannya seorang teman sepeda teladan, ternyata akhirnya juga enggak. Dia lebih mementingkan menyalip saya daripada menemani temannya. Jadi kalau nomornya di Dalkon sama teman-temannya, ya saya paham. Ya itulah perjalanan saya dari KM0 ke KM400 di Odak 400 Ngalam. Semoga bisa jadi panduan atau inspirasi bagi kalian yang mau sepedaan sejauh itu. Masih.
Saya salaman dulu. Sip, sip. Ada sip. Selamat Omri. Oh iya. Foto di mata. Masih sehat. Wis kon kok sampe elok lan kali ndelokno kancamu ketok alon. Turu ase teko isu-isu. Satu sik lho yo. Oh iya. Mana kartunya? Tadi terakhir. Oh, di tinggi loh. Di tinggi. Maju. Kalungnya. Kalau Surabaya latihan sama. Jam berapa nggak kelewat kan terakhir Om? Nah, dipanggili soalnya. Sudah mau kelewat soalnya itu nggak ketemu. Iya kan, nggak ketemu. Iya. Tulisannya kembali. Wah, bisa pilih 4 hari nih BJ ini. Wih. Hah? 3? Oh 3, iya, tempatnya kan ICU. Oh iya. Rumahnya peti langsung. Ayo bertiga. Ayo Omre dulu Omre. Foto. Foto bertiga yuk. Foto ini jagoan. Urusan lu? Enggak. Tapi Warungnya setelah kan outdoor tutup. langsung naik banyak deh. Warungnya kan tutup malam-malam. Jadi ya Justru sendiri nih bisa ya.